pertama kita yaitu tentang pembahasan kurator, yaitu mengenai pengertian, tujuan, dan juga syarat menjadi kurator. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian dari kurator. Nah, pengertian dari kurator sendiri yaitu adalah seorang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit seseorang debitur. Nah, dalam konteks hukum, kurator itu sebenarnya memiliki peran penting dalam proses kepailitan, yaitu memiliki tanggung jawab yang luas dalam melindungi kepentingan kreditur dan juga pihak terkait. Nah, tugasnya itu adalah tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit, yang dimana kurator ini sebenarnya bertanggung jawab untuk mengelola dan membereskan semua aset debitur yang dinyatakan pailit. Lalu yang kedua, yaitu memeriksa dan menyetujui atau menolak klaim piutang yang diajukan oleh kreditur. Kemudian, menyusun daftar piutang yang diakui dan tidak diakui. Ketiga, yaitu mengumpulkan semua aset debitur pailit termasuk properti, persediaan, kendaraan, dan juga hak kekayaan intelektual, serta melakukan penilaian untuk menentukan nilai dan kemungkinan likuidasi. Lalu selanjutnya ada kurator wajib melaporkan kepada hakim pengawas secara berkala tentang keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. Dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disebut PKPU, kurator berperan dalam mendorong terciptanya kesepakatan damai antara debitur dan kreditur melalui restrukturasi, dan kurator mengelola aset debitur pailit agar dapat digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Lalu ada syarat-syarat untuk mendaftarkan sebagai kurator itu sebagai berikut, di mana kita harus menjadi warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lalu berdakwah pada Tuhan Yang Maha Esa, lalu yang ketiga itu setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, lalu yang keempat itu menjadi sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi, lalu yang kelima telah mengikuti pelatihan calon kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang keenam, tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih didasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu yang ketujuh itu ada tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Lalu yang ke-8 ada membayar biaya pendaftaran. Yang ke-9 memiliki keahlian khusus. Dasar hukum kurator dalam kepailitan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. Yang kedua, Pasal 15 Ayat 1 yang berbunyi, dengan putusan pernyataan pailit, pengadilan menunjuk hakim pengawas dan seorang atau lebih kurator. Dan yang ketiga, Pasal 15 Ayat 2 yang berbunyi, kurator adalah balai harta peninggalan atau seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM yang memiliki izin sebagai kurator. Berikutnya ada tugas dan wewenang kurator dalam kepailitan. Yang pertama, mengurus dan membereskan harta pailit. Yang kedua, bertindak atas nama debitur. Kurator memiliki kewenangan untuk mewakili debitur dalam hal-hal menghadiri sidang, menandatangani perjanjian, dan melakukan tindakan hukum lainnya atas nama debitur. Yang ketiga, melakukan pencatatan piutang dan verifikasi kreditur. Yang keempat, melakukan penjualan aset atau pembesaran harta pailit. Dan yang kelima, membuat laporan dan pertanggungjawaban, lalu menyampaikannya kepada hakim pengawas, pengadilan, dan kreditur. Dan yang terakhir atau yang keenam, mengadakan rapat kreditur, yaitu untuk membahas tentang usulan perdamaian, penjualan harta pailit, dan langkah-langkah penting lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan pengertian kepailitan. Kepailitan itu adalah kondisi di mana seseorang atau perusahaan itu sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo. Nah, apabila hal ini terjadi, maka pengadilan itu dapat menyatakan orang atau perusahaan tersebut dalam keadaan pailit.
Nah, setelah dinyatakan pilot, seluruh harta kekayaan debitur akan diurus oleh kurator, yaitu orang yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator akan mengelola dan membagikan harta tersebut kepada para kreditur yang berhak. Selanjutnya, orang yang dapat dipilotkan itu tidak hanya berupa perseorangan, tetapi juga berupa badan hukum, yaitu PT, CV, koperasi, dan juga bahkan yayasan. Nah, selanjutnya, syarat utama agar orang bisa dipilot itu adalah yang pertama, memiliki paling sedikit itu 2 kreditur dan utang yang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih. Jadi secara keseluruhan, ruang lingkup kepilitan itu meliputi siapa saja yang dapat dipilotkan, syarat-syaratnya, dan bagaimana proses hukumnya berjalan. Nah, tujuan dari aturan ini adalah untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum, terutama dalam penyelesaian hutang piutang. Selanjutnya adalah syarat-syarat dari kepilotan. Syarat-syarat dari kepilotan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah syarat material yang berdasarkan dari pasal 1, ayat 2, dan ayat 6 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU, yaitu adanya perjanjian yang dapat ditagih di muka pengadilan. Yang kedua, utang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang sehingga dapat diperhitungkan secara objektif dalam penyelesaian hukumnya. Nah, lalu yang kedua adalah syarat formil yang berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepilotan, yaitu 1. Memiliki 2 atau lebih kreditur. Yang kedua, tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Lalu yang ketiga adalah permohonan diajukan ke pengadilan niaga. Nah, permohonan kepilotan ini dapat diajukan oleh debiturnya sendiri, kreditur, kejaksaan ini untuk kepentingan umum, lalu Bank Indonesia untuk bank, OJK untuk asuransi, dana pensiun, dan lembaga. Lalu ada Menteri Keuangan, yaitu untuk BUMN di perusahaan tertentu. Lalu yang terakhir adalah putusan pilot yang ditetapkan oleh pengadilan kepilotan. Jadi kepilotan hanya sah jika ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga. Nah, tadi kan teman-teman udah dengar nih penjelasan dari teman-teman saya mengenai pengertian kurator itu apa, tugasnya kurator apa, syaratnya kurator apa, habis itu dasar hukum kurator apa, wewenangnya kurator itu apa aja, sama udah dijelasin juga nih pengertian dari kepilotan, ruang lingkup kepilotan, sama syarat kepilotan. Nah, sekarang saya, Rachel Kisha Muskita dengan MPM 2451158 akan menjelaskan mengenai tugas dan wewenang pengadilan niaga, kurator, dan hakim pengawas. Jadi, apa aja sih tugas dan wewenang dari pengadilan niaga, kurator, dan hakim pengawas? Check it out! Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai tugas dan wewenang dari pengadilan niaga. Tugas dari pengadilan niaga yang pertama adalah memeriksa dan memutus perkara kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau disebut juga dengan PKPU. Yang kedua adalah memeriksa dan memutuskan perkara di bidang hak kekayaan intelektual atau HKI seperti hak paten, hak merek, hak cipta, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah memeriksa dan memutuskan sengketa dalam proses likuidasi bank oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, wewenang dari pengadilan niaga yang pertama adalah mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara kepilotan, PKPU, HKI, dan sengketa likuidasi bank. Yang kedua, mengambil keputusan hukum yang mengikat para pihak yang bersengketa di bidang
bisnis dan komersial. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa komersial lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lalu yang keempat, melakukan mediasi dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Poin yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah tugas dan wewenang dari kurator. Tugas kurator yang pertama adalah mengurus dan membereskan harta pilot debitur setelah putusan dari pilot dijatuhkan. Yang kedua, melakukan inventarisasi, pengamanan, dan penilaian aset debitur. Yang ketiga, melakukan membuat laporan berkala kepada hakim pengawas dan pihak terkait. Lalu, wewenang dari kurator yang pertama adalah menguasai dan mengelola seluruh harta pilot yang sebelumnya berada di bawah kuasa debitur. Yang kedua, melakukan tindakan hukum atas nama debitur pilot untuk kepentingan pemberesan harta pilot. Yang ketiga, melakukan pembayaran kepada kreditur sesuai ketentuan undang-undang. Lalu, poin yang ketiga atau poin terakhir yang saya bahas hari ini adalah tugas dan wewenang dari hakim pengawas. Nah, tugas dari hakim pengawas yang pertama adalah mengawasi pelaksanaan tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pilot. Yang kedua, memimpin rapat kreditur dan rapat-rapat lainnya yang berkaitan dengan proses kepilotan. Yang ketiga, memverifikasi dan menetapkan daftar tagihan kreditur. Lalu, wewenang dari hakim pengawas yang pertama adalah memberikan persetujuan atau instruksi atas tindakan kurator terkait harta pilot. Yang kedua, mengeluarkan keputusan yang berkaitan dalam proses kepilotan dan PKPU. Yang ketiga, memeriksa keberatan atau perselisihan yang timbul dalam proses kepilotan. Saya Salma akan menjelaskan contoh kasus nyata kepilotan yang menimpa salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, yaitu PT Sri Rejeki Isman atau yang lebih dikenal dengan nama Sritex. Kasus ini terjadi pada tahun 2025 dan menjadi sorotan nasional karena berdampak besar terhadap industri dan tenaga kerja. Pada tahun 2024, Sritex mengalami krisis keuangan akut dengan utang yang mencapai 32 hingga 35 triliun. Perusahaan tidak memiliki cukup aset atau ekuitas untuk menutup kewajiban tersebut. Upaya penyelamatan telah dilakukan melalui permohonan penundaan kewajiban membayar utang atau PKPU pada tahun 2002, namun ditolak oleh pengadilan karena adanya keberatan dari pihak kreditur. Sementara itu, beban operasional perusahaan tetap tinggi, termasuk untuk pembayaran gaji, listrik, dan bahan baku. Pada 21 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang resmi menyatakan PT Sritex dalam keadaan pilot. Hal ini karena perusahaan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo karena lebih dari 2 kreditur. Kemudian, pada bulan Januari hingga Februari 2025, kurator memulai proses pemutusan hubungan kerja terhadap 1.065 karyawan dari anak usaha Sritex yaitu Bitratex. Selanjutnya, pada 26 Februari 2025, dilakukan PHK massal terhadap 10.665 karyawan dari unit utama dan 3 anak perusahaan lainnya. Akhirnya, pada tanggal 1 Maret 2025, seluruh operasional Sritex dihentikan dan pengelolaan aset sepenuhnya diserahkan kepada kurator. Dalam proses kepilotan ini, kurator memiliki peran sentral. Mereka bertugas menghimpun dan mengelola aset serta menyusun daftar kreditur. Aset-aset seperti pabrik, tanah, mesin, dan piutang dijual untuk membayar utang. Karyawan dan negara sebagai kreditur preferen menjadi pihak yang haknya harus diprioritaskan dalam proses pembayaran. Kasus ini menimbulkan dampak sosial yang signifikan, khususnya terhadap ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan. Proses PHK diawasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Pengadilan Niaga. Meski demikian, Serikat Buruh menilai bahwa proses PHK massal dilakukan tanpa komunikasi
yang manusiawi. Pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap ex-bos Ritex yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sri Rezeki Isman Tbk, Iwan Setiawan Lukminto. Miris karena Iwan yang berhubungan dengan kreditur malah menggunakan dana pinjaman untuk hal yang tidak produktif demi perusahaannya. Berikut kami hadirkan kronologi nasib Sritex dari pilot, PHK, sampai Iwan dibekuk oleh Kejagung bersama dengan 2 tersangka lainnya. Ini merupakan nasib PT Sritex. Kita tahu perusahaan yang secara global sudah sangat terkenal. Pada tahun 1966, Sritex berdiri, pusatnya di Sukoharjo dan juga Solo, Jawa Tengah. Jumlah karyawan sejak tahun itu sampai tahun 2000-an terus bertambah. Tetapi pada tahun 2021, ternyata perusahaan yang awalnya diklaim sehat ini terlilit utang. Ini waktunya secara momentum tepat saat pandemi. Laporan keuangan semester 1 2024, total utangnya, karena angkanya terus bergerak, waktu itu 24,8 triliun rupiah. Kemudian dari perusahaan, khususnya direktur, komisaris, mereka berpikir keras bagaimana cara melunasi utang-utang tersebut. Oktober 2024, PT Sritex digugat pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang karena tidak mampu bayar utang kepada kreditur. Jika Anda ingat, utang dari PT Sritex ini bukan hanya ke perbankan, tapi juga ada ke non-bank. 2024, Mahkamah Agung tolak kasasi dan juga PK dari PT Sritex. Dan yang paling parah, Februari 2005, gambarnya viral di mana-mana. Puluhan ribu buruh mengalami PHK massal. Kemudian pemerintah turun tangan, Prabowo memberikan instruksi agar menyiapkan opsi atau skema. Anda ingat waktu itu, semua hak buruh harus ditunaikan. Kendali perusahaan, tetapi di tahun yang sama, saat ini berada di tangan kurator untuk membiayai utang-utang atau masalah yang ada. 20 Mei 2025, Kejagung menetapkan 3 tersangka. Iwan selaku komisaris, kemudian ada dari Bank DKI dan juga Bank BJB. Seingat kami ada sekitar 20 bank yang meminjamkan uang kepada PT Sritex. Tetapi 2 bank ini, mereka ada permainan di dalam. Ada pimpinan yang juga terlibat dan menyebabkan kerugian negara 692,98 miliar rupiah. Inilah pemirsa, kronologi grafis dengan artificial intelligence, kasus yang mendera Sritex. Miris sekali, nasib buruh yang saat ini sedang diperjuangkan oleh negara, tetapi di tengah jalan sang komisaris utama, peran yang sangat strategis, malah terjerat dugaan kasus korupsi. Demikianlah pemaparan saya mengenai kasus kepailitan PT Sri Rezeki Isman atau Sritex yang mencerminkan bagaimana proses hukum kepailitan berjalan di Indonesia. Selanjutnya, rekan saya, Rauf, akan menjelaskan dasar hukum yang digunakan serta bagaimana penyelesaian hukum dilakukan dalam kasus tersebut. Baik, di sini saya pertama akan menyampaikan dasar hukum kepailitan. Dasar hukum utama dalam perkara kepailitan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau disingkat sebagai Sritex adalah yang pertama ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU Kepailitan. Selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, khususnya pasal 1131 dan 1132 tentang jaminan umum atas seluruh harta kekayaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan aturan turunan lainnya terkait hak-hak karyawan sebagai kreditur preferen. Pasal penting dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 yang digunakan dalam kasus ini terdapat berbagai pasal. Yang pertama ada pasal 2 ayat 1 di mana debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit. Selanjutnya terdapat pada pasal 16-20 tentang peran dan tugas kurator. Selanjutnya ada pasal 55-56 di mana tentang kreditor separatis atau pemegang jaminan kebendaan. Pasal 56 ayat 1, kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi sendiri selama masa pailit atau harus tunduk pada proses kurator. Yang kedua ada mekanisme penyelesaian kepailitan di mana penyelesaian dalam kasus Sritex melalui mekanisme likuidasi harta pailit oleh kurator karena upaya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU gagal. Berikut prosesnya. Yang pertama ada putusan pailit. Pengadilan Niaga Semarang menyatakan Sritex pailit pada tanggal 21 Oktober 2024 karena terbukti yang pertama memiliki utang yang jatuh tempo dan tidak mampu bayar, yang kedua memiliki lebih dari 2 kreditur. Yang kedua ada penunjukan kurator. Kurator ditunjuk untuk mengelola data, mengelola dan membereskan harta pailit, mengidentifikasi kreditor atau preferen separatis atau konkuren, melaksanakan pembayaran utang sesuai urutan prioritas dan diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Selanjutnya ada likuidasi aset di mana kurator menjual aset-aset Sritex di mana di sini berupa tanah, mesin, piutang dan lain sebagainya, dan mendistribusikan hasilnya kepada para kreditor termasuk kreditur preferen di mana pekerja atau pesangon JHT JKP, kreditur separatis berupa bank atau lembaga pemegang jaminan, kreditur konkuren
berupa kreditur tanpa jaminan seperti pemasok dan PLN. Selanjutnya ada pemenuhan hak pekerja. Sesuai UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan, hak-hak pekerja diprioritaskan. Kurator menghitung dan membayarkan pesangon serta hak lainnya berdasarkan hasil likuidasi. Yang ketiga ada analisis penyelesaian. Apakah sesuai dengan hukum? Ya, proses penyelesaian kepailitan Sritex berjalan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004. Karena proses pailit diawali dengan gugatan ke pengadilan, diputus pailit, kurator ditunjuk dan menjalankan tugas sebagai diatur dalam UU, likuidasi dilakukan dengan transparansi dan prioritas pada hak-hak pekerja. Selanjutnya ada pemerintah atau Kemenaker dan Menko Perekonomian ikut memantau proses penyelesaian menunjukkan pengawasan negara atas keadilan sosial. Yang terakhir, ada penutup. Kasus kepailitan Sritex menunjukkan implementasi nyata dari sistem hukum kepailitan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan landasan hukum yang jelas dalam menyelesaikan utang perusahaan besar yang gagal membayar, dengan tetap memberi perlindungan hukum kepada pihak-pihak terkait, khususnya karyawan. Baik, sekian yang saya sampaikan dari pemaparan-pemaparan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.